selamat sore. Iya, perkenalkan nama saya Alvin Kurniawan dan saat ini Tuhan percayakan saya mengembalakan gereja JKI Favor of God di daerah Kelapa Gading gitu ya. Dan puji Tuhan kurang lebih 8 tahun Tuhan sudah percayakan saya untuk mengembalakan gitu ya. Jadi dari masa yang sangat muda belia, sekarang juga masih muda ya. Kelihatan ya dari wajahnya ya. Tuhan sudah percayakan sebuah kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, saat ini saya juga seorang pendeta penuh di bawah naungan Sinode JKI. Saya punya istri satu dan akan tetap satu sampai selama-lamanya. Dan saya punya anak saat ini baru satu gitu ya. Baru satu umurnya 9 bulan jadi lagi lucu-lucunya banget gitu ya. Mungkin Pastor Ari kalau sering liatin story saya sering banget upload lagi main sama anak atau apa tentang. Pokoknya uploadan saya kalau nggak gereja cuman anak, udah itu aja. Gereja, anak, istri, udah gitu doang, nggak ada yang lain gitu ya. Itu aja saya hari ini dikasih tema tentang the right move gitu ya. Artinya langkah ke kanan. Oh bukan ya, langkah yang tepat atau langkah yang benar. Dan hari ini mari kita mulai firman Tuhan hari ini dengan satu firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan berkata demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita mau kalau Tuhan menunjukkan jalan yang benar atau Tuhan menunjukkan jalan yang tepat buat kehidupan kita, kita maunya dari hulu sampai hilir, Tuhan udah bukakan semuanya. Tuhan beri yang jelas dari awal sehingga kita tahu nih apa aja yang harus kita lakukan. Nanti tahun 2025 kita harus ngelakuin apa, bertindak apa, dan bagaimana. Tapi seringkali justru Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi ternyata Tuhan mau menuntun kita selangkah demi selangkah di dalam kehidupan. Jadi bicara tentang langkah yang tepat bukan berarti langkah yang cepat. Tapi langkah yang tepat adalah perjalanan kita di dalam setiap kehidupan kita bersama Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Mazmur 19 tadi sekali lagi dibilang berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam kitab Mazmur dituliskan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Artinya apa? Kebenaran itu seperti pelita di dalam kehidupan kita. Kalau zaman dulu pada saat kitab ini ditulis gitu ya, penerangan itu belum ada nih. Kayak zaman kita sekarang. Sekarang penerangan udah canggih-canggih banget. Lampu LED, lampu sorot, lampu wah segala jenis lampu, laser apa semua udah ada. Tapi pada masa itu penerangan itu ada seperti kalau misalkan Bapak Ibu sering nonton film-film kerajaan. Nah, biasanya kalau di dalam film-film kan ada kalau orang mau pergi-pergian bawa yang namanya kaki dian atau alat untuk menerangi. Isinya mungkin ada lilin beberapa, dia jalan, dia menunjukkan jalannya. Nah, lilin ini, kaki dian ini, nggak bisa tuh menyinari sampai di ujung jalan. Jadi apa? Lilin ini menerangi hanya di setiap beberapa langkah ke depan. 2-3 langkah ke depan yang orang ini bawa, berjalan, dan menerangi jalannya. Makanya firman Tuhan dibilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Artinya apa? Artinya Tuhan mau bersama-sama dalam kehidupan kita di setiap langkah kehidupan kita. Masalahnya, kita sebagai manusia, kalau seandainya sudah diberitahu secara detail apa yang harus terjadi dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, mohon maaf, mungkin di gereja lain banyak, di sini enggak ya, seringkali kita enggak akan mengandalkan Tuhan. Seringkali mungkin kita enggak mau berjalan bersama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah sebabnya, kayak firman Tuhan bilang apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya apa? Kita selalu menginginkan rencana detail dan terperinci dalam menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita atau mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi seringkali Tuhan mau bahwa kita selangkah demi selangkah dalam hidup kita supaya kita bisa terus berjalan di dalam iman dan bergantung sama Tuhan di setiap langkah.
Seringkali bahkan Tuhan izinkan sesuatu mentok dalam kehidupan kita aja, kita seringkali nggak mau cari Tuhan loh. Kita seringkali berusaha dengan sekuat tenaga kita merasa bahwa kita hebat, kita merasa bahwa kita pintar, dan kita merasa bahwa kita bisa. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau bawa kita selangkah demi selangkah dalam kehidupan. Langkah yang tepat bukan berarti langkah yang cepat, tapi langkah yang tepat adalah ketika kita sampai kepada tujuan seperti apa yang Tuhan mau. Jadi di dalam kehidupan kita, Tuhan punya kehendak dalam kehidupan kita. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau bawa kita sampai kepada tujuannya. Itu adalah langkah yang tepat. Nah, hari ini makanya saya kasih judul khotbah saya, selangkah demi selangkah. Gitu ya. Selangkah demi selangkah akan memampukan kita atau kita mampu lewati ketika kita memiliki dua hal. Hari ini kita mungkin akan mengulik tentang dua hal, yaitu iman dan ketaatan. Tentang apa Bapak Ibu? Iman dan ketaatan. Saya percaya mungkin udah begitu banyak kita mengerti itu, udah begitu banyak kita paham tentang iman dan ketaatan. So hari ini mungkin saya hanya merefresh kembali tentang apa itu iman dan apa itu ketaatan. Bicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman bukanlah sebuah keyakinan tanpa dasar. Seringkali kita berpikir bahwa iman ini adalah sebuah keyakinan buta. Kita percaya buta. Percaya aja, pokoknya percaya aja. Tapi firman Tuhan di sini bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman bukanlah sebuah keyakinan tanpa dasar, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya. Yaitu percaya artinya apa? Tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut, dan tidak khawatir. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Seberapa banyak seringkali kita takut, khawatir, bimbang, ragu dalam kehidupan kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa iman membuat kita tidak ragu, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak takut dalam kehidupan kita. Dan iman yang benar, fokusnya selalu Tuhan Yesus. Iman yang benar, fokusnya selalu Tuhan Yesus. Siapa yang datang ke tempat ini bawa kendaraan, Bapak Ibu? Ada yang bawa kendaraan? Pastor bawa kendaraan? Bawa apa, Pastor? Bawa mobil. Mobil apa, Pastor? Daihatsu. Nanti pulang, Pastor akan bawa BMW. Amin, Pastor? Amin. Tapi ntar malam kita ketemu di Polsek Tebet. Masalahnya datang bawa Daihatsu, pulang bawa BMW. BMW siapa yang dibawa pulang, Pastor? Gitu kan? Iya, BMW siapa? Tapi kan sering kali dikatakan iman tuh seperti ini. Bapak Ibu yang dompetnya kosong, boleh dikeluarkan, tumpang tangan, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, isi. Nanti Bapak Ibu pulang, dompetnya sudah penuh. Pertanyaannya, dompet siapa yang dibawa pulang? Ya kan? Tadi datang kosong, pulang penuh. Nah, dompet siapa nih dibawa pulang? Butuh dicek KTP-nya, gitu kan? Nah, sering kali iman tuh disamakan dengan keinginan. Padahal iman dan keinginan itu berbeda. Iman itu dasarnya pasti selalu Yesus. Fokusnya utamanya pasti selalu Yesus. Kalau iman tidak fokus kepada Yesus, itu bukan iman, itu keinginan. Dan iman artinya kita percaya penuh. Artinya apa? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Makanya di sini dibilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan bicara tentang kekayaan. Tapi iman bicara tentang bagaimana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Itu iman. Artinya apa? Menyerahkan setiap langkah yang kita bisa lalui bersama dengan Yesus. Itu artinya iman percaya. Dan iman yang Tuhan berikan itu enggak serendah cuman sekedar berkat jasmani. Mohon maaf. Bagi saya berkat jasmani itu adalah berkat yang paling rendah. Karena iman yang Tuhan berikan adalah pengharapan di dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa percaya atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mati, darahnya tercurah, dagingnya terpecah. Untuk menyelamatkan kita. Untuk kita supaya bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Itu iman. Jadi sekali lagi, iman bukanlah
Kayak sebuah keyakinan tanpa dasar, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya. Percaya artinya tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut, dan tidak khawatir. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya kasih definisi dalam satu kalimat dengan definisi yang mudah dimengerti, iman artinya kita bergantung dan berserah penuh kepada Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Bukankah sudah banyak hal yang kita lalui untuk kita bisa sampai ke tahun 2024 ini? Belum lagi dengan berita-berita heboh di 2025. Wah, 6 bulan terakhir Indonesia bukannya inflasi tapi deflasi. Kekacauan ekonomi. Nanti tahun depan serba sulit. Semuanya rumit, sulit. Halo, kita tinggal di Indonesia udah lama. Kapan sih Indonesia nggak sulit sebenarnya? Kalau boleh jujur. Ya kita juga tetap mesti berjuang setiap harinya. Tapi saya percaya gini, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, apa yang bagi orang lain sulit, justru itulah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sehingga orang bisa melihat, emang anak Tuhan itu beda ya. Saya ngomong gini bukan berarti artinya, wah berarti kamu udah dapat segalanya, gak pernah takut dan sebagainya. Enggak. Justru karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, yang saya punya hari ini. Oleh sebab itu, hari ini saya berjalan dengan Kristus sebaik mungkin. Masa lalu kita nggak bisa ubah Bapak Ibu. Karena masa lalu sudah berlalu. Setiap detik yang terlewat aja ini udah berlalu nih. Udah nggak bisa kita ubah. Masa depan itu misteri. Nggak ada yang tahu. Tapi yang kita punya selalu saat ini. Kalau yang kita punya saat ini, kenapa nggak kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Supaya Dia menuntun di setiap langkah yang kita lewati. Mungkin next time kalau ada kesempatan saya mungkin akan saksian bagaimana Tuhan bisa membawa hidup saya di masa muda, udah melayani, sudah mengembalakan dan sebagainya. Mungkin kalau Bapak Ibu ngeliat, wah pasti ini anak pendeta. Bapak mamanya pasti pelayan Tuhan. Berita baiknya, puji Tuhan, tidak gitu ya. Gitu. Justru saya bisa sampai ke detik ini ketika saya memutuskan untuk kabur dari rumah. Wah, coba bayangkan. Untuk menjadi seorang bandar narkoba dan pembunuh bayaran. Wah, tampang begitu pembunuh bayaran. Ya justru karena tampang begini, nggak ada yang percaya, ya kan? Kalau tangkap polisi juga, cupu-cupu begini masa ngebunuh? Iya Pak, saya juga nggak percaya Pak, bukan saya kali Pak, gitu kan? Iya, jadi momen itulah yang membawa saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi mungkin next time saya ceritakan, biar penasaran gitu ya. Lanjut ya, iman artinya kita bergantung dan berserah penuh kepada Kristus. Saya punya anak, masih 9 bulan umurnya, dan lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya banget. Ini dia lagi demen berdiri dan mulai berjalan nih. Sekarang kalau ada, kalau ditinggal sendiri nih agak ngeri. Karena dia udah berani bisa loncatin sana, loncatin sini, mau keluar sana, mau turun sini, mau turun sana. Waduh, lagi aktif-aktifnya, lagi lucu banget. Nah, saya ini selalu kebagian shift malam, jaga anak gitu ya. Jadi jaga anak shift malam papanya. Karena istri saya nggak bisa begadang, nggak bisa bangun malam. Jadi kalau udah lewat dari jam 9, dia udah tidur. Udah tidur, mau anaknya nangis sekencang-kencangnya, dia nggak denger, nggak bangun gitu ya. Jadi emang shift malam dia udah bilang, shift malam papanya gitu ya. Makanya kalau ngeliat muka saya agak-agak ngantuk, berarti ya iya. 9 bulan Bapak Ibu ya kan. Tidurnya kurang gitu ya. Gitu. Dan uniknya setiap malam karena saya setiap malam jaga anak saya udah tahu nih ciri-ciri anak saya kalau menangis gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau tips and tricks tentang bayi, waduh, saya lumayan lah gitu kan. Karena 9 bulan ini belajar gitu ya. Jadi saya bisa bedain, nangis ini karena nangis lapar, atau nangis ini karena nangis manja aja, pengen dipeluk. Wah, itu saya bisa bedain. Saya tahu, ini nangis lapar atau nangis dipeluk. Dan lucunya setiap malam ada momen satu, kalau waktu masih kecil kan setiap 2 jam sekali, sejam sekali dia nangis. Dia minta susu, dia minta digendong. Wah, pokoknya repot lah. Sejam sekali saya baru kayak, aduh, baru merem nih. Dia nangis, minta digendong gitu kan. Kalau sekarang paling setiap malam tuh cuma 1 atau 2 kali.
dia menangis dan minta digendong. Gitu. Dan lucunya adalah setiap kali dia menangis di tengah malam, ada momen-momen yang saya selalu perhatikan. Dia nangis tapi dia nggak bangun. Jadi dia cuma nangis doang nih. Nangisnya gitu kan. Gitu kan. Waduh, suaranya nyaring banget, teriak. Kalau nangis pokoknya teriak sekenceng-kencengnya. Tapi dia nggak bangun, dia merem. Dia sambil tidur. Makanya saya suka bilang, Kok, saya panggil dia kan Kok. Berharap nanti ada adiknya gitu ya. Kok, kamu mah enak. Nangis sambil tidur. Lah ini papa yang bangun tiap malam gitu kan. Kan saya nggak mungkin gendong dia sambil tidur ya kan. Jadi, aduh kamu mah enak. Nangis sambil tidur. Jadi dia nangis selalu sambil merem sambil tidur. Dan ada hal yang menarik. Setiap dia menangis, tangannya selalu begini. Padahal dia nggak tahu tuh bakal ada yang gendong atau enggak. Tapi setiap kali dia menangis, tangannya udah ancang-ancang untuk digendong. Kalau nggak ada yang gendong, saya perhatiin. Kadang saya iseng kan. Coba didiemin dulu. Kira-kira bangun nggak ya anak ini gitu kan. Enggak loh. Dia cuma gini terus. Kalau nggak ada yang gendong, makin kenceng nangisnya. Tapi dia nggak bangun. Enak bener nih ini anak. Bangun enggak, cuma nangis gitu ya. Tapi setiap kali dia menangis, setiap saat itu pun saya bangun, saya gendong dia. Artinya apa? Artinya anak bayi aja bisa begitu percayanya kepada bapaknya. Karena dia tahu, dia nggak ngelihat, dia cuma menangis, dia cuma ngasih tangannya, dia tahu. Ketika aku menangis, pasti papaku akan tolong. Anak bayi. Makanya di situ saya melihat, wah, kadang iman kita kalah sama anak bayi. Kita seringkali percaya sama Yesus, tapi seringkali juga di saat yang sama kita ragu sama dia. Iman membuat kita bisa berjalan selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Di sini Bapak Ibu ada yang pakai Google Maps? Kalau cari jalan, apa setiap kali mau jalan kemana selalu pakai Google Maps? Ada? Enggak ya, kalau yang udah tahu mah enggak ya. Tapi kalau jalan-jalan yang baru atau mau ke tempat yang baru pasti pakai Google Maps ya. Bener ya, setuju ya? Saya sih agak sebel sebenarnya sama Google Maps. Apalagi kalau pakai di titiknya kalau lagi saya pakai motor. Itu tuh entah kenapa Google Maps saya emang mungkin iseng gitu ya sama saya gitu ya. Jadi setiap kali kalau titiknya motor itu selalu dilewatin kuburan. Itu yang saya nggak ngerti. Kenapa ada begitu banyak jalan yang luas, lebar, lancar, tapi selalu dilewatin kuburan? Atau emang saya disuruh ngapain gitu ya? Apa dia ngetes-ngetes ya? Ini pendeta takut nggak nih masuk kuburan gitu ya? Iya, selalu lewat kuburan. Bapak Ibu yang pakai Google Maps, percaya ya sama Google Maps ya? Nggak percaya? Berarti kalau Google Maps-nya bilang belok kiri, Ibu belok kanan, Bu? Belok kiri. Nggak mau, belok kanan gitu. Enggak kan? Biasanya Google Maps kan gini. Dalam 100 meter, belok kiri. Belok nggak kita? Belok. Dalam 1 kilometer ke depan, tetap di kanan. Tetap di kanan nggak kita? Tetap di kanan. 200 meter ke depan, belok kanan. Belok kan? Belok. Sebegitu kita percayanya sama Google Maps. Sampai saya selalu dibawa ke kuburan aja saya percaya. Udah berkali-kali saya selalu dibawa ke kuburan. Berkali-kali pun saya tetap pakai gitu kan. Iya. Masa kita lebih percaya sama Google Maps dibanding sama Tuhan yang menuntun kehidupan kita? Kenapa kalau Tuhan bilang kiri kita maunya ke kanan? Kenapa Tuhan bilang kanan kita maunya ke kiri? Kenapa seringkali kita ragu sama Tuhan? Bahkan di dalam doa kita pun seringkali kita ragu sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau sanggup. Kalau engkau sanggup, dia pasti sanggup. Masalahnya kita percaya nggak? Tuhan, di manakah engkau? Ya ampun, kata Tuhan, ada nih sebelah kamu. Dia kan omnipresent, hadir. Tapi sayangnya lucunya gitu ya. Kita lebih percaya sama Google Maps dibandingkan sama Tuhan. Lanjut ya. Masih aman ya Bapak Ibu ya? Iya, saya soalnya trauma. Kadang kalau bicara di youth gitu ya, aman tiba-tiba dia di belakang gumoh gitu ya. Kayak anak saya gitu kan lagi nggak ada apa-apa tiba-tiba gumoh gitu kan. Di sini mah enggak ya Bapak Ibu ya. Iya, aman gitu ya. Lanjut ya.
Iman artinya setiap langkah yang kita percayakan berjalan bersama Tuhan. Melangkah bukan karena kita tahu harus apa, tetapi melangkah karena kita percaya kepada Dia yang menuntun kita. Seringkali kan kita pengennya detail dulu dong, jelas dulu dong. Tapi iman memampukan kita melangkah meskipun kita mungkin tidak melihat ada jalan di depan kita. Itu iman. Artinya apa? Artinya percaya penuh. Anak saya yakin dan percaya. Dia nggak pernah pikirin nanti beli beras cukup nggak ya uangnya, buat beli susu aku cukup nggak ya, buat beli pampers aku cukup nggak ya uangnya. Saya yakin dia nggak pernah berpikir gitu. Anak 9 bulan mungkin belum tahu kali berpikir seperti itu. Tapi dia selalu percaya bahwa setiap kebutuhannya, setiap yang dia butuhkan, pasti Bapaknya provide dalam kehidupannya. Pasti Bapaknya memberikan yang terbaik buat hidupnya. Masa iya kita punya Tuhan yang baik, tapi kita selalu bilang, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang jahat dalam kehidupanku? Waduh, seolah-olah hidup kita yang paling menderita, paling tersiksa. Padahal kalau boleh jujur, seringkali masalah yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali karena kelalaian dan kebodohan kita. Karena kekerasan hati kita. Karena, mohon maaf, jangan-jangan kita yang jadi Tuhan atas kehidupan kita. Iman memampukan kita melangkah walau kita tidak melihat ada jalan untuk dilangkahi. Jangan berhenti ketika kita ragu, tapi berhentilah ketika kita sampai tujuan. Itu bicara tentang iman. Saya tulis di catatan saya hari ini. Berkali-kali kita gagal percaya kepada Tuhan, tapi berkali-kali Tuhan buktikan Dia tetap percaya kita. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kenapa kita selalu berusaha untuk meninggalkan Dia dan ragu? Belakangan ini heboh ya berita tentang anak-anak muda loncat dari gedung. Ternyata bukan cuma di Surabaya, bukan cuma di mana kemarin terakhir Surabaya, itu yang terakhir anak pendeta di mana itu ya? Kalau nggak salah daerah Jawa-Jawa juga. Ternyata di Jakarta belum lama ini di salah satu kampus saya juga tahu ada anak terjun dari atas gedung kampusnya. Ternyata hari-hari ini untuk kita tetap teguh percaya sama Tuhan rasanya berat. Karena dunia berusaha untuk mengabu-abukan antara kebenaran dan nilai-nilai yang dunia tawarkan. Makanya saya selalu bilang, kebenaran itu tidak ada yang abu-abu. Iya terhadap iya dan tidak terhadap tidak. Pertanyaannya, percaya nggak bahwa Tuhan mampu menuntun kehidupan kita? 30 tahun saya lewati, saya percaya waduh kalau dari muka-mukanya ntar saya pulang dipukulin lagi ya. Gitu kan. Saya percaya dari auranya, Bapak Ibu rasanya umurnya lebih banyak lah daripada saya ya. Kalau lebih tua saya diomelin lagi gitu ya. Lebih banyak gitu ya. Tapi 30 tahun ini Tuhan banyak proses kehidupan saya hingga saya bisa sampai detik ini. Ada berkali-kali kesempatan saya ragu sama Tuhan. Bahkan ada momen saya berdoa, saya nangis, hati saya begitu pahit, hati saya begitu kecewa, saya benci sama semua orang. Orang yang gak saya kenal aja saya benci. Pokoknya benci sama semua, sama kehidupan, sama dunia. Dan saya cuma bilang ini, Tuhan, kalau emang Tuhan benar-benar ada, saya gak mau nih, apa kata orang, apa kata pendeta, alah. Dulu kalau saya dengar kata pendeta khotbah, wah cerita tentang ini, alah, bohong. Kayaknya saya pengen teriakin gitu, bohong, bohong gitu kan. Tapi ntar ditabokin lagi gitu ya, taf, gitu kan. Saya bertanya-tanya, Tuhan, apakah engkau benar-benar ada? Saya nangis, saya bilang, Tuhan, kalau emang Tuhan benar-benar ada, saya mau dong ketemu mata. Ngeri banget. Dan saya bilang gitu, kalau sampai Tuhan datang, ketemu mata sama saya,
apapun yang Tuhan minta, waduh, akan saya lakukan. Waduh, ternyata setelah saya bertobat dan merenungkan, doa itu ngeri ya. Doa itu ngeri. Apapun yang Tuhan minta akan saya lakukan. Waduh, saya mikir ya, kalau Tuhan utus saya kemana, mati martir gitu kan, memberitakan Injil apa segala macam, ngeri juga sih sebenarnya gitu kan. Waduh, ternyata doa waktu itu anak muda yang asal-asalan gitu ya. Dan saat itu saya benar-benar nangis, saya benar-benar kecewa. Saya benar-benar merasa bahwa kok kayak gini ya hidup. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan datang. Wah, ada cahaya bersinar. Tiba-tiba ada suara, Alvin, akulah Tuhan. Wah, enggak ya Bapak Ibu ya. Ternyata tidak terjadi. Gitu kan? Tapi ada satu hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Saat itu saya benar-benar kecewa. Saya benar-benar pahit. Rasanya benci dengan semua hal termasuk diri saya sendiri. Tapi hari itu saya diizinkan Tuhan mengalami yang namanya damai sejahtera. Itu ada satu momen di saat itu, nggak tahu kenapa hati saya nggak bisa benci, hati saya nggak bisa marah, hati saya nggak bisa kecewa. Bahkan nangis pun nggak bisa. Dan saya cuma bilang gini, terima kasih Tuhan. Itu kalau orang ada yang lihat mungkin stres nih anak nih. Mesti dibawa ke psikiater kayaknya nih. Tapi itu momen terjadi benar-benar dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya mengerti bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan saya, Tuhan izinkan untuk saya bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Makanya Tuhan suka pakai cerita kita untuk jadi cerita Dia. Makanya Tuhan mau pakai your history menjadi his story. Iya, tapi pertanyaannya, maukah kita percaya di dalam setiap langkah kehidupan kita? Ada momen-momen beberapa tahun yang lalu, papa tiri saya pergi meninggalkan saya dan adik saya dan mama gitu ya, berserta dengan utang. Saya udah pelayanan, saya udah merintis. Uang adik saya kerja SPG-an dan sebagainya dipakai. Emas yang dia punya dijual dan sebagainya. Kita kecewa dan kita juga waktu itu masih ngontrak, bingung mau bayar. Ya bayar kontrakan gimana? Jangankan bayar kontrakan. Besok masih bisa makan aja udah puji Tuhan, syukur-syukur gitu. Dan itu yang terjadi. Tapi ternyata momen-momen itu adalah momen-momen yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan kehidupan saya di saat ini. Puji Tuhan, kalau hari ini, makanya saya selalu bilang sama istri saya, kalau dulu-dulu aja aku bisa lewatin segala sesuatu yang lebih berat, apalagi sekarang. Dulu aja Tuhan tolong. Tuhan bukan cuma tolong dulu. Dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Tuhan pasti tolong. Nah itu bicara tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan iman yang benar selalu membawa kita atau memampukan kita untuk menjadi taat kepada Tuhan. Dan taat memampukan kita untuk terus berjalan selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Ibrani 11 ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham, lanjut ya, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ada dua kata kunci yang selalu diulang. Iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan. Iman selalu membawa ketaatan. Iman selalu membawa ketaatan. Kita lihat bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah sesuai dengan tentang sesuatu yang belum kelihatan. Jadi sesuatu yang belum terlihat. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Pada saat itu mungkin kita kalau baca Alkitab mah enak ya. Karena kita udah tahu nih ceritanya dari ujung sampai ujung. Tapi kan Nuh yang pada saat itu ngalamin, kalau saya bayangin, hai Nuh, sini saya kasih gambaran tentang buat bahtera. Pokoknya bahannya ini, pakainya kayak gini, gedenya gini, luasnya segini. Bikin deh. Oke,
Saya bikin ntar di Ancol. Enggak. Di puncak. Hah? Di Ancol kali Tuhan. Enggak, di puncak. Lah itu Batra mau jadi museum atau apa? Kok bikinnya di puncak? Tapi ini Batranya gede. Udah, bikin aja di puncak. Kagak di Ancol aja Tuhan. Di puncak. Apa yang dilakukan Nu? Nu tetap buat. Coba bayangkan. Nu punya tetangga gitu ya. Ngeliatin. Nih orang kenapa ya? Udah stres pasti hidupnya. Buat perahu besar di atas gunung. Lah, mau ngapain? Tapi karena iman, karena dia percaya kepada Tuhan, makanya dia taat melakukan. Karena dia percaya, makanya dia dengan taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia percaya, kalau saya ganti dengan bahasa sekarang, karena kita percaya, makanya kita menghidupi setiap kebenaran yang Tuhan berikan. Seringkali kan musuh terbesar kebenaran adalah kompromi. Seringkali kita nggak bisa taat karena kita mulai kompromi. Karena ada hal-hal yang kita kompromikan dalam kehidupan. Saya selalu ajarin anak-anak saya, kalau kemana-mana pakai helm. Pakai helm bukan karena ada yang ngumpet di belakang pohon. Biasa kan ada yang ngumpet ya. Saya pernah ketilang, aduh, ini momennya adalah, ini ya, rel kereta. Ada rel kereta Jakarta kan seringkali lobang-lobang. Nggak bagus, nggak rata gitu ya. Ini ada rel kereta, saya udah jalan di tengah-tengah rel. Di tengah-tengah rel. Tiba-tiba palang keretanya berbunyi. Ting, 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 ting. Ini udah di tengah perjalanan. Itu ada 1, 2, 4 jalur. Saya udah di jalur antara jalur 2 dan 3 lah. Ting, 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 ting. Dia baru bunyi kan. Set. Ya saya tetap jalan lurus. Set. Tiba-tiba ada entah dari mana muncul gitu kan. Wah, mau kemana? Waduh, saya bilang, nih dari mana munculnya? Padahal itu dibelokkan. Jadi habis kereta, jalannya belok. Nah ini dibelokkan dulu di ujungnya. Dan dia tiba-tiba gini, kamu terobos palang kereta. Hah? Terobos dari mana Pak? Kata saya. Itu, palang keretanya udah turun, kamu terobos. Lah, palang keretanya berbunyi ketika saya sudah di tengah. Enggak, kamu terobos. Saya cuma nanya gini, Bapak ngeliat dari mana? Bapak aja ngumpet di sini. Saya aja nggak bisa kelihatan rel keretanya. Saya bilang gitu kan. Pokoknya kamu terobos, kata dia. Dah pokoknya. Ya udah terserahlah Pak. Ya udah pokoknya ditilang, kata dia. Ya udah tilang. Tilang ya? Iya tilang. Tilang nih ya, bener ya? Iya tilang aja Pak. Saya bilang gitu kan. Ya udah akhirnya ditilang. Nah, seringkali kita itu melakukan yang benar hanya karena takut. Takut ditilang, takut ketahuan dan sebagainya. Tapi orang yang hidup dalam ketaatan akan melakukan kebenaran apapun yang terjadi. Dalam kerja, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam hal apapun. Karena ketaatan membawa kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, makanya ini sama nih. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Coba bayangkan, dia disuruh pergi ke satu tempat, tapi tempatnya dia nggak tahu. Tapi karena iman, karena dia percaya kepada Tuhan, dia lakukan dengan taat. Karena Tuhan yang menyuruhnya. Kan sama kejadiannya. Ketika Petrus sudah semalam-malaman mancing ikan, nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Petrus ini, kamu nggak dapat. Tebar jalannya ke sebelah satu lagi. Waduh, kalau saya jadi Petrus sih saya kesel gitu ya. Udah begadang semalam-malaman, nggak dapet. Lah ini bukan nelayan, bukan orang yang ahli tentang ikan-ikanan gitu ya. Main suruh-suruh aja. Tapi kita lihat di situ ditulis bahwa karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan lakukan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Semalam-malaman dia tidak dapat. Tapi ketika Yesus memerintahkannya dan dia lakukan, perahunya aja nggak cukup. Dia panggil teman-temannya, woi, nggak cukup, banyak banget, ayo kita ambil semua. Karena apa? Karena iman dan
seringkali kita mulai kompromi ketika kita rasa Tuhan gak mendengar doa kita. Tapi pertanyaannya adalah, itu benar-benar Tuhan tidak dengar apa cuma perasaannya? Karena seringkali cuma perasaannya. Karena saya percaya Tuhan selalu mendengar doa kita. Tidak pernah ada Tuhan tidak mendengar. Makanya iman akan membawa kita kepada taat. Taat artinya mendengarkan, memegang teguh, dan mengikuti apa yang diperintahkan. Taat artinya tetap melangkah meskipun tidak ada alasan untuk kita terus melangkah. Meskipun sekalipun gak ada alasan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Tapi karena iman membawa ketaatan, kita tetap percaya kepada Dia. Makanya saya selalu memberikan pertanyaan renungan kepada anak-anak yang saya gembalakan, pada jemaat yang saya gembalakan. Saya selalu bilang gini, seandainya kita nggak usah ngomongin surga dan neraka dulu deh. Seandainya gini, ikut Tuhan Yesus, at the end gak ada apa-apa, masih mau gak kita ikut Tuhan Yesus? Seringkali kita ikut Tuhan Yesus karena selalu ada embel-embelnya. Yang pertama takut masuk neraka, yang kedua kita mau hidup kita diberkati. Seandainya ikut Tuhan Yesus gak ada semua itu, masih mau gak kita ikut Tuhan Yesus? Makanya iman, percaya penuh kepada Dia, membawa yang namanya ketaatan. Kita taat bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu, tapi kita taat karena kita sudah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan jelas, semua manusia telah berdosa dan hukuman dari dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita yang harusnya binasa, mati, tapi Tuhan tebus, lunas dibayar, supaya kita gak ngalamin maut, tapi memperoleh hidup yang kekal. Sehingga kita dimampukan untuk taat, bukan karena takut, bukan karena mengharapkan sesuatu, tapi karena kita sudah ditebus. Kita hanya dapat taat kalau kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Makanya iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Karena iman selalu menghasilkan ketaatan. Dan ketaatan selalu lahir dari iman yang benar. Dua hal tentang selangkah demi selangkah Bapak Ibu. Iman dan ketaatan mungkin merefresh hidup kita lagi tentang bagaimana kita harus beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bagaimana kita harus taat di dalam menjalankan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita. Kita taat bukan karena kita suci. Karena kita sudah disucikan oleh Tuhan. Dimurnikan oleh Tuhan. Ditebus oleh Tuhan. Jadi ketaatan inilah yang membawa orang-orang akan melihat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita selalu pengen sesuatu yang terperinci, yang detail. Tapi seringkali Tuhan selalu pengen pakai kisah mentok kita. Supaya selalu ada kisah tentang Dia. Makanya ada jalan yang disangka orang buntu, tapi ternyata ujungnya belokan. Jangan buru-buru menilai sesuatu itu buntu kalau kita belum pernah sampai di ujung. Artinya apa? Meskipun terlihat buntu, ayo berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita gak pernah tahu ujungnya ada belokan gak. Dan disitulah seringkali rencana Tuhan yang besar, kesaksian-kesaksian yang dahsyat muncul dari hal tersebut. Iman dan ketaatan memampukan kita bukan cuma sekedar melangkah dengan cepat. Karena yang cepat belum tentu tepat. Tapi kita melangkah dengan tepat, yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa.